Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa MTA, Alhamdulillah kita dapat berjumpa dalam acara klarifikasi Ahmadiyah. Acara ini merupakan jawaban atas berbagai macam tuduhan, berbagai macam fitnah, berbagai macam keberatan yang dilayangkan oleh orang-orang yang belum mengenal siapa Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, siapa para khalifah beliau, kemudian bagaimana jemaat ini. Untuk menjawab berbagai macam tuduhan tersebut, di studio telah hadir narasumber kita pada episode kali ini, Bapak Maulana Mahmud Ahmad Wardi Syahid, yang akan menjawab tuduhan-tuduhan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Pak Mahmud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Mahmud, di sini sudah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ingin kami sampaikan ke Bapak. Baik. Dan mudah-mudahan Bapak dapat memberikan penjelasan kepada pemirsa. Amin, amin. Pemirsa MTA, seorang muslim ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, maka yang diucapkan adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akan tetapi ada tuduhan yang dilayangkan terhadap para Ahmadi dalam hal ini ketika mereka mengucapkan syahadat, mengucapkan kalimat syahadat, yang mereka ucapkan katanya bukan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, melainkan yang diucapkan oleh para Ahmadi adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Mirza Ghulam Ahmad rasulullah. Inilah tuduhan yang disampaikan kepada para Ahmadi oleh orang-orang yang belum mengenal jemaat ini. Untuk menjawab tuduhan ini, kita langsung saja kepada narasumber kita. Pak Mahmud, bagaimana ketika ada saudara kita yang menyampaikan tuduhan ini kepada kita, bagaimana untuk menjawabnya agar mereka dapat memahaminya? Iya, memang banyak sekali keberatan dilontarkan terhadap jemaat Ahmadiyah maupun pendiri jemaat Ahmadiyah sendiri. Salah satunya seperti yang disampaikan tadi, tuduhan bahwa orang Ahmadi tidak mengucapkan kalimah syahadat sebagaimana mestinya umat muslim pada umumnya. Nauzubillah min zalik. Yang jelas, jawaban inti dari ini bahwa pernyataan ini merupakan fitnah belaka yang tidak ada dasarnya sama sekali. Sangat disesalkan sekali, meskipun beberapa kalangan dari para penentang jemaat Ahmadiyah ini, mereka dari kalangan yang berilmu, para ulama terkadang, mereka sudah mengetahui dengan baik akidah jemaat, mereka sudah bisa membaca referensi buku-buku jemaat, baik yang berbahasa Urdu, Arab maupun Inggris. Tapi karena sikap ta'assub tadi, kebencian, sehingga bagaimana caranya mereka untuk memprovokasi orang-orang atau khalayak umum yang masih tidak mengetahui hal ini, supaya mereka pun emosi terbawa sehingga bisa membenci jemaat Ahmadiyah. Nauzubillah min zalik. Jadi itu sangat disayangkan sekali. Dan apa dikata kalau memang mereka sudah kekeh untuk menyampaikan seperti itu. Jadi Khalifah Jemaat Ahmadiyah yang keempat dalam menjawab keberatan yang senada, beliau bersabda bahwa silahkan bawa kemari satu anak Ahmadi dari penjuru dunia manapun di mana mereka berada, dan tanyakan kepada itu apakah betul ada murabi dari Jemaat Ahmadiyah ini, ada mubalik yang pernah mengajarkan seperti itu. Huzur menantang dalam hal ini, berikan challenge kepada siapapun kalau memang ada seperti itu. Jadi yang jelas tuduhan tadi betul-betul tidak benar adanya, dan salah satu kantaran dari beliau tadi seperti itu. Lebih lanjut di sini saya kutip dari jawaban Hadrat Mufti Silsilah Aliyah Ahmadiyah, beliau dari Rabwa. Beliau salah satunya menyampaikan bahwa ada lebih kurang 80 buku pendiri Jemaat Ahmadiyah ini. Beliau telah menulis buku itu. dan merupakan tafsir Al-Quran
Dan selain dari itu, beliau pun banyak sekali menulis selebaran yang disebarkan kepada orang yang hidup pada zaman beliau saat itu. Dan itu jumlahnya ratusan, bahkan itu sudah dibukukan. Iya. Maktub Ahmad. Betul, sabza ishtihar dan sebagainya. Lalu beliau pun menulis surat-surat yang dilayangkan ke berbagai, baik itu lawan dialog beliau, maupun penentang langsung, dan itu jumlahnya ratusan. Itu pun sudah dibukukan, Maktubat Ahmadiyah, dan lain banyak lagi halnya. Jadi selain dari itu, Hadrat Masih Maud salam juga, ini pendiri Jemaat Ahmadiyah, beliau sering berdialog, sering bercengkrama dengan para sahabat, zairin, mereka yang berziarah, bermulakot dengan huzur, datang ke Kadian. Huzur pun menyampaikan nasihat ke setiap harinya, terkadang dalam bentuk daras, perjumpaan selepas maghrib. Dan itu pun ditulis oleh para khatib beliau, ditulis dan dibukukan di kemudian hari yang kita kenal dengan malfuzat. Sebelum itu, selain ditulis pun mereka langsung menerbitkannya dalam majalah Surat Kabar Al-Badar, Surat Kabar Al-Hakam. Jadi tadi kita kenal dalam malfuzat, dan itu dalam berbagai jilid, cukup banyak jilidnya. Setelah itu, Hadrat Masih Maud salam, pendiri Jemaat Ahmadiyah, beliau wafat pada tanggal 26 Mei 1908. Dan keesokan harinya terpilih Khalifah pertama, Khalifatul Masih. Dan dari Khalifatul Masih yang pertama, 1908 sampai sekarang. Atau sekarang, tahun 2015, di zaman Hadrat Khalifatul Masih yang kelima, Hadrat Mirza Masroor Ahmad. Dan umur khilafat ini sudah lebih dari 100 tahun. Maksud saya adalah, para khalifah tadi pun menyampaikan khutbah, menyampaikan ceramah, menulis buku yang jumlahnya tidak terhitung. Inti dari ini bahwa apa di dalam sekian banyak ratusan ribu tulisan tadi, sekian banyak sabda-sabda tadi, tidak pernah ada ditemui. Kita memberikan tantangan, silahkan jika ada statement yang menyatakan bahwa oke lah, misalnya la ilaha illallah masih tetap ada, masih tetap kita berpegang pada itu, tapi Muhammadur Rasulullah ini diganti dengan nauzubillah Mirza Ghulam Ahmad atau Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seperti itu dijumpai sedikit pun. Jadi jelas-jelas tuduhan yang sangat tidak berdasar. Bahkan jika ada tadi tuduhan seperti itu, dari antara referensi yang ada dalam jemaat ini, kami berikan challenge jika ada yang bisa memperlihatkan seperti itu. Kalimah la ilaha illallah masih berlaku, tapi katanya mereka mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh telah mansukh, nauzubillah. Tidak ada pernyataan seperti itu. Tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa setelah diutus Hadrat Masih Maud salam lantas kenabian Rasulullah tidak berlaku. Tidak ada seperti itu. Jadi melainkan Hadrat Masih Maud salam sendiri bersabda bahwa aku datang sebagai buruz, sebagai bayangan, sebagai zil Rasulullah SAW. Yang namanya bayangan tidak mungkin ada kalau tidak ada aslinya. Jadi secara ruhani, aku adalah anak ruhani Rasulullah SAW, sabda beliau sendiri. Beliau bersabda, inni waristu mala Muhammadin fama ana illa aluhul mutahayyiru. Artinya adalah, aku adalah anak ruhani Rasulullah SAW yang didapatkan secara warisan. Karena itu adalah anak rohani, karena itu aku adalah anak rohani beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau menulis banyak sekali syair, ratusan syair. Salah satunya, karena tidak mungkin bisa sampaikan semua, bagaimana begitu fananya kecintaan, begitu gairat kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW, yang itu sulit kita jumpai pada wujud-wujud lain. Salah satunya dalam bahasa Urdu, saya kutip langsung tulisan beliau, wo peshwa hamara jisse hai nur sara naam uska hai Muhammad dilbar mera yahi hai. Artinya adalah dialah panutan. Dialah panutan kita. Jisse hai nur sara, yang darinya memancar seluruh nur, seluruh cahaya. Naam uska hai Muhammad, namanya adalah Muhammad. Dilbar mera yahi hai, dialah pujaan hatiku. Lanjut. Ini syair berbahasa Farsi
beliau bersabda dalam tulisannya, Jano dilam fidai jamal Muhammadas sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah jiwaku dan hatiku adalah pecinta keindahan wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, wujudku yang tak berarti rela berkurban pada bekas-bekas jejak kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Bisa bayangkan bagaimana rintihan hati beliau, bagaimana kefanaan beliau, gairat kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW. Rela berkurban pada bekas-bekas jejak kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada bekas-bekas jejak kaki keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya Rasulullah SAW, bahkan di bekas keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini dikutip dari Akhbar Riyadh Hind Amritsar tanggal bulan Maret tahun 1884. Selanjutnya di sini I chashmai rawa bakhal ke khuda diham yak katra ze bahre kamal Muhammadas. Artinya adalah, apalah arti limpahan ilmu yang kuberikan kepada makhluk-makhluk Tuhan ini. Sedemikian beliau merendahnya di hadapan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, apalah arti limpahan ilmu yang kuberikan kepada makhluk-makhluk Tuhan. Itu hanyalah setetes air di antara lautan kesempurnaan Muhammad. Masya Allah. Penjelasan yang sudah Bapak berikan, kalau boleh secara singkat Pak ya, untuk membuktikan apakah memang benar di dalam jemaat ini diajarkan kalimat syahadat seperti yang dituduhkan itu. Kalau saya boleh sedikit simpulkan tadi, silahkan cari anak-anak Ahmadi yang masih atfal atau masih usia-usia TK atau SD kelas orang berapa dewasa gitu. boleh lah ya, Ya, mereka bisa mereka yasa bersilat misalkan, lidah. betul. Tapi anak-anak yang kalau masih anak polos, kecil kan betul. sangat polos ya, Silakan. tidak mungkin mereka betul. kalaupun misalkan mereka nanti mengatakan yang begitu, nanti mereka bisa bilang saya diajarkan oleh Bapak Mubalik misalkan. Tidak mungkin seorang anak berbohong Pak ya seperti itu. Dan yang kedua tadi menarik sekali Pak, begitu banyak tulisan baik yang sudah dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam yang Bapak jelaskan tadi, ada 80 buku, kemudian dari buku-buku para khulafa ya, para khalifah kita, tidak ada satu noktah pun yang menuliskan kalimat syahadat seperti yang dituduhkan itu. Kemudian Pak, dari sisi yang lain Pak ya, apakah ada referensi langsung juga Pak dari tadi kan ada Bapak sebutkan 80 buku Masih Maud ya, dari tulisan Hadrat Masih Maud alaihissalam sendiri yang berkenaan dengan memerintahkan juga kepada murid-murid beliau untuk memegang teguh kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ini Pak. Ya, betul. Alhamdulillah saya mendapatkan satu di sini dari sekian banyak tentunya, tapi karena waktu tidak mengizinkan, dari buku Ruhani Khazain, kumpulan buku-buku beliau, judul bukunya Ayyamusul. Ayyamusul. Beliau di sini memberikan nasihat kepada para anggota jemaat, para Ahmadi. Beliau bersabda, di sini bisa dicek langsung dari versi bahasa Urdunya, jilid ke-14, Ruhani Khazain, halaman 323. Terjemahannya akan saya sampaikan bahwa beliau bersabda, kami beriman bahwa tiada sembahan lain selain Allah Ta'ala. Dan Sayyidina Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang adalah Rasulnya dan Khatamul Anbiya. Jadi ini yang perlu digarisbawahi, beliau menyampaikan Rasul or Khatamul Anbiya the dalam bahasa Urdunya. Di sana tidak menulis the lama. Jadi sampai saat ini pun, sampai detik ini pun, beliau tetap Rasulnya dan Khatamul Anbiya. Jadi secara tidak langsung sudah mematahkan tuduhan tadi bahwa dulu misalnya seperti beliau sebagai Khatamul Anbiya, semulia-mulia dari para Rasul, tapi sekarang itu sudah mansukh, nauzubillah. Dengan kalimat ini sudah terpatahkan bahwa Sayyidina Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang, sampai saat ini adalah Rasulnya dan Khatamul Anbiya. Selanjutnya, kami beriman bahwa para malaikat itu hak, hari kebangkitan adalah hak, hari penghisaban adalah hak, surga itu hak, jahanam juga hak,
Dan kami beriman bahwa apapun yang difirmankan Allah Ta'ala dalam Quran Syarif dan apapun yang disabdakan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan keterangan tersebut di atas, kesemuanya adalah hak. Kami beriman bahwa orang yang mengurangi syariat Islam tersebut, walaupun hanya sebesar zarrah, atau menambahkannya walaupun sebesar zarrah, atau meninggalkan kewajiban-kewajiban dan memperlihatkan gejala-gejala untuk meninggalkannya, berarti dalam diri orang tersebut tidak ada iman dan ia terpisah dari Islam. Itu poin yang luar biasa, membantah tuduhan, membantah talaknya. Beliau tadi sangat jelas sekali bersabda bahwa orang yang mengurangi syariat Islam walaupun hanya sebesar zarrah, atau merubah tadi, atau merubah, menambahkan. Syariat Islam kita tahu, kalimah syahadat itu yang paling utama dalam syariat Islam, rukun Islam. Jadi kalau ada yang mengurangi sedikit pun salah satunya itu tadi, atau menambah atau meninggalkan kewajiban-kewajiban dan memperlihatkan gejala-gejala untuk meninggalkannya, berarti dalam diri orang tersebut tidak ada iman dan ia terpisah dari Islam. Beliau sendiri yang bersabda. Dan selanjutnya, dan kami menasihatkan kepada jemaat kami untuk mengimani kalimah thayyibah tersebut dengan hati yang tulus, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan matilah deminya. Yang paling terakhir kalimat sangat menarik sekali. Beliau bersabda, or usifar mareng dalam bahasa Urdunya. Di sini kita menerjemahkan dan matilah deminya. Dengan karunia Allah Ta'ala, Jamaah Ahmadiyah mengamalkan nasihat ini. Jadi, apakah betul para Ahmadi mengamalkan nasihat beliau tadi? Peganglah di dada, asyhadu Allah tadi, kalimah thayyibah tadi, dan kalian harus rela mati deminya. Demi la ilaha illallah tadi, demi kalimah thayyibah tadi. Jamaah Ahmadiyah mengamalkan nasihat ini. Di Pakistan, kita ambil contoh di Pakistan, para penentang Jemaat Ahmadiyah, mereka melakukan arak-arakan, demo, mereka pawai lalu menyampaikan demo kepada pemerintah, tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan sesuatu kepada Jemaat Ahmadiyah ini. Saking begitu derasnya hujan tadi ya, hujan tuduhan, hujan keberatan, tuntutan dari para penentang Jemaat Ahmadiyah kepada pemerintah, sehingga presiden pada saat itu, yaitu Presiden Zia-ul Haq di Pakistan, mengeluarkan undang-undang khusus untuk Jemaat Ahmadiyah, untuk para Ahmadi. Di sini yang menarik bunyi undang-undang tadi adalah bahwa katanya jika ada bunyi undang-undangnya, jika ada orang Ahmadi yang melakukan satu perbuatan, amalan maupun perkataan yang memberikan kesan bahwa dia seorang Muslim, dia akan mendapatkan hukuman 3 tahun penjara. Walaupun misalkan sekecil-kecilan mengucapkan salam atau salam, termasuk kalimah thayyibah syahadat tadi. Salam, azan tidak boleh. Assalamualaikum. Apapun. Kita sebagai tanda-tanda seorang Islam, baik dari pakaian, baik dari ucapan. Begitu umumnya tadi ya, undang-undang tadi, sehingga bisa menjerat siapapun orang Ahmadi untuk ke penjara. Tapi kita lihat, apakah setelah undang-undang itu orang Ahmadi menjadi gentar, menjadi takut? Apakah betul tuduhan tadi bahwa orang Ahmadi tidak kalimah thayyibahnya beda, bukan kepada Rasulullah? Kita lihat. Jadi setelah itu, menurut sejarah di Pakistan, pada tahun 84, undang-undang tadi dikeluarkan pada tanggal 26 April tahun 1984. Dan setelah itu, dari mulai Karachi sampai Peshawar, atau di setiap penjuru di tempat di mana orang Ahmadi berada di Pakistan, setiap kantor polisi, setiap kantor pengadilan,
menjadi saksi bahwa yang memenuhi penjara adalah para Ahmadi. Begitu banyaknya. Ya, karena para Ahmadi masih tetap senantiasa mengucapkan salam, membaca kalimat syahadat seperti itu Pak ya. Itu dia tadi. Jadi tidak jarang rumah orang Ahmadi dibakar, toko-toko mereka dirampas, tidak jarang yang dibunuh, sampai sekarang ratusan orang Ahmadi yang dibunuh. Terbukti tidakkah nasihat tadi Hadrat Masih Maud alaihissalam kepada para Ahmadi bahwa kalian harus demi kalimah thayyibah ini, demi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini, kalian harus siap untuk mati. Dan setiap Ahmadi dimanapun berada, contoh yang saya berikan tadi di Pakistan telah menjadi bukti penggenapan bahwa mereka rela mati, rela kehilangan nyawa, anggota keluarga, rela kehilangan rumah, dibakar dan sebagainya. Jadi saking begitu banyaknya orang Ahmadi yang ditangkap di Pakistan, sehingga katanya para petugas pengadilan atau kantor polisi kalau sedang mengabsen itu memanggil yang kasus itu, coba ini kasus kalimah mana, kasus kalimah, sampai seperti itu. Sudah understood bahwa kasus kalimah itu pasti orang Ahmadi. Kasus kalimah yang memenuhi penjara di Pakistan saat itu adalah termasuk para pembesar jemaat juga saat itu. Bahkan sebelum Hadrat Khalifah kita tercinta saat ini, Hadrat Mirza Masroor Ahmad, sebelum beliau terpilih sebagai Khalifah yang kelima, beliau pun pernah merasakan penjara. Itu contoh bahwa bagaimana jemaat Ahmadiyah, para Ahmadi berpegang teguh dan tidak meninggalkan, membiarkan dari kalian boleh ambil apa saja yang saya miliki, rumah saya, anak saya, tapi kalian tidak bisa merampas kalimah thayyibah ini dari dadaku. Jadi sungguh pemandangan yang luar biasa bagi kita semua. Oke. Jadi mungkin tadi Pak ya, sebagai penekanan saja bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam sendiri menjelaskan seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan bahwa mengurangi atau bahkan menambahkan. Ya sedikit saja dari syariat Islam ini, maka dia sudah terlepas dari Islam ya. Betul. Jadi seandainya memang para Ahmadi mengamalkan ini, nauzubillah ya tentunya, berarti tidak sesuai dengan apa yang Hadrat Masih Maud alaihissalam ajarkan. Dan juga tadi ada yang menarik Pak yang Bapak jelaskan itu, bahkan padahal sudah dilarang gitu Pak ya, tapi ya larangan itu silakan buat, tapi kami tidak akan pernah meninggalkan kalimah ini, Pak ya, kalimah syahadat ini. Baik Pak, kemudian ada lagi nih Pak, ini juga ya kita tidak tahu dari mana mereka muncul keberatan atau fitnahan tuduhan seperti ini. Jadi ketika katanya orang Ahmadi ini mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimatnya seperti itu, tapi hati kalian bukan kepada Rasulullah katanya, tapi kepada Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Jadi ini tuduhan mereka ada muncul seperti ini. Bagaimana Pak untuk menjelaskan? Tidak habis-habisnya ya. Selalu muncul yang baru. Ya, betul. Baik, kita akan perlihatkan dengan kategori lain, itu istilahnya munafik ya, nauzubillah. Katanya di mulut mengucapkan, tapi di hati tidak, sama dengan munafik. Kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana kriteria seorang munafik tadi. Kita buka surah Al-Munafikun. Di sini Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Ayat yang kedua yang berkaitan dengan ini bahwa ittakhadhu aimanahum junnah. Jadi ini yang menarik, bagaimana tanda seorang munafik itu. Di dalam ayat ini dikatakan mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai katanya. Itu baru munafik. Betul tidak ayat ini genap tidak pada diri para Ahmadi tadi? Logikanya kalau orang Ahmadi munafik, dia akan menjadikan tadi sebagai perisai. Begitu kan?
Misalnya dia bisa mengingkari kalimat thayyibah atau berpura-pura tadi. Supaya yang penting tidak datang Yang penting kerugian tidak. gitu Pak ya. Betul. Tapi dengan menerima kematian di dadanya, dengan menerima rumahnya dibakar, keluarganya di penjara, anaknya dibunuh, istrinya diculik dan sebagainya, berarti otomatis dia tidak menjadikan tadi sebagai junnah, sebagai perisai. Begitu. Justru malah ya sama seperti masuk ke dalam api kalau Sama seperti itu. dengan api. Iya. Mereka rela untuk itu. Jadi ayat ini membuktikan bahwa orang Ahmadi tidak pas jika ingin digenapkan kepada surah Al-Munafikun ini. Sebagai orang munafik Pak ya. Kita tahu bahwa tameng tadi, perisai tadi digunakan supaya dia terhindar dari serangan musuh. Iya, supaya selamat lah dirinya. Betul. Orang Ahmadi malah mengambil tadi kematian tadi, dia rela sesuai dengan sabda pendiri Jemaat Ahmadiyah bahwa kalian harus rela mati untuk demi membela kalimah thayyibah ini, dan mereka sudah buktikan itu, mereka ambil kerugian tadi, mereka tidak jadikan itu sebagai junnah, sebagai perisai. Jadi tidak cocok sebetulnya tuduhan tadi, fitnah tadi kepada Jemaat Ahmadiyah. Subhanallah Pak ya. Luar biasa. Ya, artinya apa yang diamalkan atau dialami oleh para Ahmadi ini tidak mencerminkan bahwa kita ini orang-orang munafik Pak ya. Betul. Karena berbagai macam ujian juga kita terima karena kita mempertahankan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini. Terakhir kita lihat di sini ada untuk masuk menjadi seorang Ahmadi, masuk dalam Jemaat Ahmadiyah, pendiri Jemaat Ahmadiyah menetapkan beberapa syarat biat yang ada 10 butir di dalamnya. Iya. Salah satunya kita lihat poin ketiga dari syarat biat itu, poin ketiga. Di sini beliau menulis akan senantiasa mendirikan salat 5 waktu. Semata-mata karena mengikuti perintah Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan senantiasa dengan sekuat tenaga mendirikan salat tahajud dan mengirimkan salawat kepada junjungannya yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memohon ampun dari kesalahan dan mohon perlindungan dari dosa, agar ingat setiap saat kepada nikmat-nikmat Allah, lalu mensyukurinya dengan hati tulus dan memuji serta menjunjungnya dengan hati penuh kecintaan. Jadi poin yang tadi mengirimkan salatnya kepada junjungan yang mulia Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi ada penegasan malah Pak ya untuk senantiasa menyampaikan salawat kepada Rasulullah SAW. Ya. Mungkin ini ya wallahu alam Pak ya. Ya mudah-mudahan positive thinking ketika kita beranggapan bahwa mungkin saudara-saudara kita lupa berkenaan dengan bagaimana mereka bisa tahu isi hati orang lain gitu kan. Mungkin Bapak bisa jelaskan Pak mengenai riwayat di zaman Rasulullah SAW mengenai hal ini? Pada zaman Rasulullah SAW, apa yang saya ingat, meskipun secara detail mungkin saya agak tidak terlalu detail menyampaikan, tapi ada satu riwayat di mana dalam satu peperangan, seorang sahabat sedang berduel dengan seorang kaum kafir. Di dalam peperangan itu, akhirnya sahabat tadi berhasil menumbangkan pihak lawan, sudah berada di bawah lawannya tadi, dan siap untuk membunuhnya, mengakhirinya. Akhirnya sang musuh tadi, lawan tadi, secara spontan mengatakan la ilaha illallah. Sahabat tadi tetap membunuhnya. Setelah itu diketahui oleh Rasulullah SAW, ditanyakan, kenapa kamu membunuhnya? Wahai Rasul, saya tahu bahwa dia mengucapkan itu, dia mengucapkan kalimah tadi karena dia takut dengan kematian, karena dia sudah terancam hidupnya. Dengan nada marah Rasulullah bersabda, hal syakok takol bahu. Kalau tidak salah sampai 3 kali beliau mengatakan itu. Begitu seperti terkena petir di siang bolong ya nampaknya para sahabat tadi, begitu menyesalinya melihat Rasulullah murka tadi, dan itu mengingatkannya memang betul apa yang dia sangkakan tadi kan belum tentu benar. Seperti itu. Jadi sehingga sahabat tadi mengatakan, seandainya katanya itu terjadi sebelum aku masuk Islam, karena begitu menyayat hatinya, begitu malu, begitu menyesali perasaan itu. Jadi kita bisa ilustrasikan di sini bahwa
beranikah para penentang jemaat untuk mengklaim, menyatakan bahwa orang Ahmadiyah, nauzubillah, mengucapkan itu tidak untuk Nabi Muhammad? Atau di mulutnya berbunyi seperti itu tapi hatinya beda? Beranikah seperti itu? Apakah mereka tidak takut dengan kemarahan Rasulullah SAW tadi? Seperti itu. Jadi, dan huzur keempat, kalau memang bersabda, khalifah keempat dari silsilah Ahmadiyah ini, kalau memang kekeh mereka untuk melontarkan keberatan seperti itu, sudah biarkan saja. Sudah apalah dikata biarkan. Itu urusan antara mereka dengan Allah Ta'ala saja. Kita hanya bisa memberikan penerangan kepada mereka. Yang penting kita sebagai seorang Ahmadi, ya mereka ketika memiliki satu keberatan, yang mereka belum tahu jawabannya dari kita sudah menjelaskannya dengan baik, Pak. Ya. Adapun bagaimana mereka nanti mau menerima penjelasan kita, mereka nganggap juga itu apakah itu sebuah hanya dalil juga gitu kan, tidak yang sebenarnya itu terserah kembali kepada mereka, Muhammad ya. Baik Pak, jazakumullah, mungkin ini saja pertanyaan-pertanyaan kita dari saudara-saudara kita Ahmadi berkenaan dengan kalimat syahadat ini. Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu lagi dan akan memberikan jawaban-jawaban atas keberatan saudara-saudara kita yang lain. Baiklah pemirsa MTA, demikianlah tadi penjelasan dari Bapak narasumber kita tentang atau dari berbagai macam keberatan berkaitan dengan kalimat syahadat yang diucapkan oleh seorang Ahmadi. Ya, mudah-mudahan penjelasan yang sudah diberikan oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini dapat dipahami oleh pemirsa semuanya. Kami dari studio mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.